Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, ada saya sendiri, Alda Meleda Santi dengan NPM 223402052. Bersama rekan-rekan saya ada Salsabila Maryam, Dina Melina Mala, dan Muhammad Azhar Hirwansyah akan menjelaskan materi mengenai Ethics in Information Technology. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas etika dalam masyarakat informasi. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos yang berarti karakter atau berasal dari kebiasaan. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan atribut-atribut yang berkaitan dengan standar dan penilaian moral. Etika dalam masyarakat informasi pada hakikatnya adalah kajian dan usulan pedoman perilaku untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat perkembangan pesat dan revolusioner teknologi komputer serta penetrasinya ke dalam aktivitas manusia sehari-hari dan institusi sosial. Information society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru atau New Information and Communication Technologies atau ICT. Masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Yang kedua, ada etika dalam masyarakat informasi. Nah, yang pertama itu ada tanggung jawab, yaitu elemen kunci tindakan etis bertanggung jawab, artinya kita dapat menerima biaya yang potensial, tugas, dan tanggung jawab untuk keputusan yang kita buat. Yang kedua ada dipertanggungjawabkan, yang memuat keputusan untuk menentukan siapa yang melaksanakan tanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada pertanggungjawaban, yaitu membolehkan individu untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh aktor lain dan mengenai mereka sebagai sistem atau organisasi. Yang keempat ada proses hak, yaitu segi yang berhubungan dengan masyarakat yang diatur oleh hukum dan merupakan proses yang sudah diketahui dan dipahami serta kemampuan untuk permohonan banding ke otoritas yang lebih tinggi guna menjamin bahwa hukum diaplikasikan secara benar. Yang selanjutnya ada masalah etika dalam masyarakat informasi. Adapun masalah etika dalam masyarakat informasi yang pertama yaitu ada privasi. Privasi berhubungan dengan hak individu untuk melindungi informasi pribadi mereka dari akses yang tidak sah oleh orang lain. Yang kedua ada akurasi. Keakuratan informasi adalah faktor penting yang harus dipenuhi oleh sistem informasi. Ketidakakuratan informasi dapat menyebabkan gangguan, kerugian, dan bahkan bahaya. Yang ketiga ada properti, yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau yang dikenal sebagai haki, hak atas kekayaan intelektual yang saat ini sedang didorong dengan lebih intensif. Nah, kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama ada hak cipta, yang kedua hak paten, dan yang ketiga ada rahasia dagang. Kita masuk ke yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak yang dilindungi oleh hukum untuk mencegah duplikasi kekayaan intelektual tanpa izin dari pemegangnya. Hak cipta umumnya diberikan kepada pencipta karya seperti buku, artikel, desain, ilustrasi, foto, film, musik, dan lain-lain. Yang kedua ada paten. Paten adalah bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang paling sulit diperoleh karena hanya diberikan untuk penemuan-penemuan yang inovatif dan sangat berguna. Perlindungan paten berlaku selama 20 tahun. Yang ketiga yaitu perlindungan rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang melibatkan penggunaan lisensi atau kontrak. Dalam hal ini, lisensi perangkat lunak, pihak yang menandatangani kontrak setuju untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk disebarluaskan atau dijual kepada pihak lain. Yang keempat ada akses. Masalah akses berfokus pada penyediaan akses bagi semua kalangan. Teknologi informasi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kelompok tertentu untuk mengakses informasi, melainkan justru mendukung aksesibilitas bagi semua pihak. Nah, adapun contoh kasus etika dalam masyarakat. Di Indonesia, media sosial menawarkan banyak manfaat bagi penggunanya, terutama dalam hal akses dan jangkauan yang tak terbatas. Namun, hal ini juga membawa dampak negatif seperti kemudahan dalam menyebarkan berita yang mungkin tidak akurat dan dapat menjadi viral. Pencemaran nama baik di media sosial bisa berupa penghinaan, fitnah, atau penistaan. Nah, adapun contoh penghinaan terjadi pada 16 Maret pada 2010
yaitu ketika status Facebook Ibnu Rahal Farhansyah memicu kemarahan masyarakat Bali saat mereka merayakan ritual Nyepi hingga dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, kasus penistaan agama juga terjadi pada Juni 2016 ketika Bagus Panji ditangkap oleh Polres Banyuwangi karena memposting penghinaan terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad yang didasari oleh kemarahannya terhadap berita razia dagang oleh Satpol PP di Serang, Banten. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh penipuan online. Jangkauan publik yang menjadi lebih luas dengan penggunaan media komunikasi modern seperti media sosial juga membuat penipuan online semakin meningkat. Contoh kasus penipuan online di media sosial misalnya fitur permainan kuis di Facebook yang bukan hanya meminta akses ke profil Facebook kita, tapi juga mengajukan beberapa pertanyaan lebih jauh mengenai diri kita dengan tujuan untuk mengumpulkan data. Nah, adapun analisis etika dari sistem informasi dan pengolahannya itu yang pertama ada teknologi informasi dipengaruhi oleh institusi sosial, organisasi, dan individu. Sistem itu sendiri tidak memiliki dampak secara independen. Dampak dari sistem informasi saat ini seringkali merupakan hasil dari aktivitas dan perilaku institusi, organisasi, dan individu. Yang kedua itu tanggung jawab atas penggunaan teknologi terletak pada manajer, institusi, dan individu yang membuat keputusan tentang teknologi tersebut. Yang ketiga, dalam masyarakat etika dan politik, individu dapat memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan melalui proses hukum. Yang keempat, yaitu manajemen informasi merupakan pengolahan data di mana di dalamnya melibatkan pengolahan data, termasuk pencarian, pengorganisasian, klarifikasi, dan penyajian data yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang terakhir, ada konsep etika berdasarkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Nah, tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen pentingnya dari tindakan etika. Akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial yang berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan siapa juga yang bertanggung jawab. Yang terakhir ada liabilitas, yaitu ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem, atau organisasi yang lain. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama yaitu pentingnya etika dan moral. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai dan kualitas dengan fokus pada standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep-konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Perbedaan utama antara etika dan moral adalah pada kriteria nilai baik dan buruk. Etika lebih umum digunakan untuk menilai baik buruknya suatu hal dalam konteks masyarakat, sedangkan moralitas digunakan untuk memutuskan apakah sesuatu itu benar atau tidak secara individu. Etika berpandangan pada tingkah laku manusia secara umum, membahas sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Moralitas di sisi lain tertuju pada tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai dan dapat berbeda-beda tergantung pada prinsip individu dan pengaruh budaya. Dalam masyarakat, etika sering digunakan sebagai sistem atau kerangka sosial untuk berperilaku baik, sedangkan moralitas dibentuk oleh pengaruh budaya dan masyarakat. Oleh karena itu, etika dapat dilihat sebagai prinsip-prinsip pribadi yang ditindaklanjuti, diyakini, dan ditaati oleh orang-orang. Sementara moralitas lebih terkait dengan penilaian individu terhadap benar dan salah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Dalam era teknologi yang semakin canggih, muncul berbagai isu etika sosial yang merugikan dan menyesatkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh informasi atau sistem yang menyesatkan dan belum terbukti kebenarannya. Teknologi yang mudah diakses dan digunakan telah meningkatkan potensi penyimpangan tidak hanya di masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan bisnis. Etika dalam konteks ini adalah prinsip benar dan salah yang dipraktikkan individu dan memandu tindakannya sebagai makhluk bermoral yang bebas. Menurut Laudon, etika sistem dalam menggunakan teknologi sangat penting untuk menetapkan hasil yang terukur, menetapkan standar sistem yang melindungi masyarakat, dan menjaga nilai-nilai kelembagaan yang penting untuk kualitas hidup masyarakat informasi.
Hubungan isu etika, sosial, dan politik dalam masyarakat era informasi dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, hak dan tanggung jawab informasi. Ini mencakup cara kerja sistem yang menawarkan informasi kepada individu dan organisasi. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Hal ini mencakup bagaimana seseorang dalam masyarakat digital merasakan kepemilikan hak dan melindungi hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian, termasuk tanggung jawab atas kerugian dan menjaga privasi serta hak masyarakat. Yang keempat, kualitas sistem, mencakup standar sistem yang dapat melindungi privasi dan hak masyarakat. Yang kelima, kualitas hidup, merupakan moralitas masyarakat yang memadukan nilai-nilai budaya dengan informasi tentang cara memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, tren teknologi yang menimbulkan tekanan di bidang etika, antara lain yang pertama kecepatan komputasi. Berlipat ganda setiap 18 bulan, banyak bisnis yang mengandalkan komputer untuk melakukan tugas-tugas penting. Yang kedua, biaya penyimpanan data. Turun drastis memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar. Yang ketiga, kemajuan dalam analisis data. Menganalisis data dalam jumlah besar untuk membuat profil terperinci. Yang keempat, kemajuan teknologi jaringan. Menyalin dan mengakses informasi pribadi jarak jauh dengan mudah. Dengan demikian, etika dalam era teknologi ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kesejahteraan komunitas digital serta masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu terkait teknologi informasi yang ada di Indonesia. Sebelum membahas terkait materinya, kita pahami dulu apa itu teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan komputer dan perangkat telekomunikasi untuk menyimpan, mengambil, mengirimkan, bahkan juga memanipulasi data. Nah, kalau secara sederhananya, si teknologi informasi itu melibatkan penggunaan teknologi untuk mengelola dan juga mentransfer informasi. Nah, dalam berbagai bentuk. Nah, termasuk kayak bentuknya tuh kayak teks, gambar, suara, bahkan juga dengan video. Nah, untuk teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sendiri ini tuh udah sangat terpengaruh oleh penemuan-penemuan dari negara-negara kayak industri Eropa, bahkan juga Amerika. Nah, untuk sejarah perkembangannya sendiri, teknologi informasi yang ada di Indonesia ini tuh yang pertama di sini ditampilkan dalam PowerPoint ini tuh kita bahas terkait internet, di mana teknologi internet di Indonesia ini berawal dari pembuatan internet protokol atau IP yang dibuat di Universitas Indonesia. Nah, diberi nama UINet Lab. Kapan sih itu tuh? Nah, itu tuh pada tanggal 24 Juni 1988. Nah, dalam buku Perkembangan Teknologi Komunikasi karya Nuruddin pada tahun 1994 muncul Internet Service Provider atau ISP. Nah, pertama di Indonesia gitu. Nah, muncul ini tuh. Nah, ini tuh dikasih nama Indonet. Nah, si Indonet ini berhasil membangun sambungan awal internet gitu ya dengan menggunakan teknologi dial-up. Nah, pada tahun 1995 Departemen Pos Telekomunikasi ini tuh baru menerbitkan izin usaha terhadap ISP Indonet juga Rednet. Nah, sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi internet yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua di sini ada radio, di mana perkembangan radio di Indonesia ini telah ada sejak tahun 1920-an. Nah, pemerintah kolonial Belanda ini membangun beberapa stasiun radio di kota-kota besar yang ada di Indonesia seperti Batavia Radio Vereniging atau BRV, lalu ada Netherlands Indisch Radio Omroep atau kita disingkat sebagai NIROM, juga ada Solos Radio Vereniging atau ASRP. Nah, pada tanggal 11 September 1945 pemerintah Indonesia ini tuh berhasil mendirikan stasiun radio nasional Indonesia yang dikasih nama gitu ya, yang dinamakan dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Nah, RRI ini memiliki peran vital dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, di mana
pada saat agresi militer Belanda kedua, pemancar RRI ini yang berada di Wonosari, Yogyakarta menjadi alat penghubung kayak gitu. Jadi ini tuh menjadi alat penghubung utama antara tokoh nasionalis di Yogyakarta. Juga selain itu juga alat penghubung sebagai pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berada di Bukit Tinggi kayak gitu. Nah, yang ketiga di sini ada satelit. Nah, perkembangan satelit di Indonesia sendiri berawal dari pembangunan sistem komunikasi satelit domestik atau disingkat sebagai SKSD. Nah, di mana Palapa pada masa pemerintahan Orde Baru ini tuh satelit Palapa ini tuh berhasil diluncurkan pada 8 Juli 1976 di Amerika Serikat. Nah, dalam jurnal studi perkembangan dan kondisi satelit di Indonesia karya Diah Yuniarti, si peluncuran satelit Palapa ini tuh memiliki tujuan untuk membangun sistem informasi dan juga komunikasi. Jadi untuk membangun sistem informasi dan komunikasi nasional yang efektif juga efisien. Nah, si sistem satelit ini mampu menyediakan layanan teleponi dan juga faksimili antar kota di Indonesia kayak gitu. Nah, selanjutnya teknologi informasi juga tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan modern. Salah satu fungsi utama teknologi informasi ini yaitu dalam bidang bisnis. Kalau kita lihat beberapa dekade terakhir ini, teknologi informasi ini tuh mengemban peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Nah, hampir seluruh kegiatan sehari-hari kita ini tuh tentunya didukung oleh teknologi informasi ini. Enggak terkecuali juga dalam menjalankan bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Nah, perusahaan berskala besar maupun kecil ini tuh hampir semuanya itu menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung aktivitas yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan layanan bisnis yang mereka kelola. Nah, salah satu peranan teknologi informasi bagi perusahaan yang paling nyata ini tuh yaitu semua pekerjaan ini tuh lebih cepat dan akurat. Nah, penerapan teknologi informasi yang efektif juga ini tuh mengurangi biaya yang tidak diharapkan dan dapat meningkatkan fleksibilitas. Nah, hal ini akan terlihat dalam alur bisnis yang menjadi lebih terorganisir dan tersentralisasi. Kebutuhan pebisnis akan efisiensi waktu dan biaya ini tuh sehingga ini tuh merasa perlu gitu ya menerapkan teknologi informasi ini dalam lingkungan kerja. Nah, perkembangan teknologi ini juga dan kebutuhan tersebut ini tuh menghadirkan berbagai aplikasi layanan kayak e-bisnis, e-commerce, e-banking dan yang lainnya. Nah, e-commerce sendiri yaitu transaksi perdagangan yang menggunakan jaringan komunikasi internet. Nah, e-commerce ini merupakan bagian dari e-bisnis tentunya. Nah, selain teknologi jaringan, e-commerce juga menggunakan teknologi basis data atau database, juga ada email dan bentuk teknologi non komputer yang lainnya seperti halnya sistem pengiriman barang dan juga alat pembayaran untuk e-commerce tersebut. Nah, dengan hadirnya teknologi informasi ini tuh mempercepat cara komunikasi dalam perusahaan dan juga lanjutnya pengetahuan serta informasi. Nah, selain keuntungan dalam perusahaan juga, TI ini juga membantu perusahaan memperbaiki, merancang dan mengelola hubungan dengan pelanggan. Salah satu contohnya perkembangan teknologi informasi ini tuh mendukung adanya Customer Relationship Management atau CRM. Nah, hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. Nah, contoh dari penerapan CRM di Indonesia sendiri yaitu terdapat pada BRI Insurance, di mana BRI Insurance ini tuh menggunakan CRM call center untuk meningkatkan efektivitas layanan pelanggan mereka. Nah, dengan CRM ini, BRI Insurance ini tuh dapat memonitor dan menganalisa semua panggilan masuk dan keluar yang membantu mereka dalam mengidentifikasi tren dan mengatasi masalah secara proaktif kayak gitu. Nah, CRM ini juga membantu mereka untuk memberikan layanan yang lebih personal dan juga efisien kepada pemegang polis kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya teknologi informasi ini memungkinkan pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas
bisnis selama 24 jam kayak gitu. Dalam persaingan bisnis yang sangat sengit, perusahaan ini tuh dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar dengan mengutamakan konsumen, sehingga tercipta sebuah proses bisnis dengan kinerja yang optimal. Selanjutnya yaitu mengenai kewargaan digital. Dalam era digital yang terus berkembang, kewargaan digital menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kewargaan digital dapat didefinisikan sebagai kesadaran individu untuk bertanggung jawab terhadap tindakan dan perilaku individu di dunia maya, termasuk keterlibatan aktif dalam aspek sosial dan politik. Kewargaan digital mengharuskan individu untuk memiliki keterampilan teknologi, literasi informasi, dan kepedulian terhadap isu-isu terkait teknologi dan penggunaannya. Kewargaan digital dapat mencakup isu-isu seperti cyberbullying, privasi online, dan keamanan informasi. Kewargaan digital ini penting baik di lingkungan pendidikan maupun keluarga. Kewargaan digital melibatkan pemahaman dan penggunaan teknologi digital dengan etis dan bertanggung jawab, serta keterlibatan dalam kehidupan politik dan sosial secara online. Kewargaan digital dapat menjadi peran penting dalam membangun kesadaran sosial dan politik di era digital. Dengan demikian, kewargaan digital dapat mencakup pemahaman untuk berpartisipasi di dunia maya, seperti diskusi mengenai isu-isu sosial dan politik, memperjuangkan hak-hak dan kepentingan publik, serta terlibat dalam gerakan sosial dan politik melalui media sosial. Dalam sektor ekonomi, era digital menawarkan peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan kreativitas yang didorong oleh teknologi digital. Dalam sektor politik, era digital membuka jalan bagi partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Sedangkan, dalam sektor sosial dan budaya, era digital memengaruhi cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi, termasuk dalam pembentukan identitas dan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dan masyarakat untuk menghadapi era digital melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini untuk membentuk kewargaan digital yang maju dan berkualitas. Konsep dari kewargaan digital terdiri dari 9 komponen dasar dan dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu komponen kewargaan digital pada lingkungan belajar dan akademisi. Pada kategori ini terdapat 3 komponen, yaitu akses digital, komunikasi digital, dan literasi digital. Yang pertama, akses digital. Dalam akses digital ini, setiap individu berhak menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Meskipun tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi tersebut. Yang kedua, komunikasi digital. Dalam komunikasi digital, warga digital ini diharapkan mengetahui berbagai jenis komunikasi digital dan memahami kelebihan serta kekurangan dari masing-masing jenis komunikasi tersebut. Yang ketiga, literasi digital. Literasi digital melibatkan proses pembelajaran mengenai teknologi dan cara memanfaatkannya untuk meningkatkan pengetahuan. Kategori kedua yaitu komponen kewargaan digital pada lingkungan sekolah dan tingkah laku. Pada kategori ini terdapat 3 komponen, yaitu etiket atau etika digital, keamanan digital, dan hak digital. Yang pertama, etiket atau etika digital. Etika digital ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan semua pengguna digital agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, keamanan digital. Dalam keamanan digital, setiap warga digital harus sadar akan risiko penggunaan teknologi dan berhati-hati dalam menyimpan informasi untuk menghindari penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan produk digital yang sah, menginstal antivirus, menghindari situs yang mencurigakan, dan melakukan backup atau cadangan terhadap data. Yang ketiga, hak digital. Semua warga digital memiliki hak atas privasi, kebebasan berpendapat, dan akses teknologi. Namun, warga digital juga harus memenuhi kewajiban untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Kategori ketiga yaitu komponen kewargaan digital pada kehidupan di luar lingkungan sekolah. Pada kategori ini terdapat 3 komponen, yaitu kesehatan digital, transaksi digital, dan hukum digital. Yang pertama, kesehatan digital. Teknologi memang memiliki manfaat, namun teknologi juga dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna. Jadi,
Penting untuk menyadari dampak penggunaan teknologi terhadap kesehatan fisik dan mental, seperti sakit mata dari penggunaan komputer dan smartphone yang berlebihan, adanya cyberbullying dari media sosial, dan terpapar berita hoax dari situs yang tidak valid. Yang kedua, transaksi digital. Dalam transaksi digital, pengguna harus memahami risiko dan keuntungan dari belanja online. Oleh karena itu, penjual harus bertanggung jawab atas barang yang dijual, sementara pembeli harus berhati-hati sebelum melakukan pembelian online. Yang ketiga, hukum digital. Hukum digital ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan warga digital yang merugikan pihak lain. Untuk menghindari masalah hukum digital, penting untuk mematuhi etiket atau etika digital. Nah, dengan adanya 9 elemen kewargaan digital, diharapkan pengguna teknologi atau warga digital dapat memanfaatkannya dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi kebutuhan dasar manusia. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kita untuk terhubung, mengakses informasi, dan melakukan banyak hal dengan mudah. Namun, perkembangan pesatnya juga membawa perubahan besar dalam masyarakat. Etika dalam teknologi informasi bertujuan untuk memandu penggunaan teknologi agar tidak merugikan orang lain atau melanggar norma-norma yang berlaku. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.